Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi terkait laporan studi kasus modul 1 pada mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Logistik. Di sini kelompok kami memilih perusahaan JNT Express sebagai objek penelitian tugas ini. Kelompok kami beranggotakan Saya Brigita Novina Hariutomo dengan NPM 1822343. Dan saya Clara Loviani dengan NPM 182230064. Dan saya Nur Aisyah dengan NPM 1822378. Saya Elva Firdi Gunawan dengan NPM 182230115. Dan saya Syawal Ibrahim Hakim dengan NPM 182230150. Pokok pembahasan pada laporan studi kasus modul 1 ini adalah yang pertama itu latar belakang, yang kedua itu adalah analisis memilih dan analisis kebutuhan bisnis, yang ketiga adalah SDLC, yang keempat flowchart, yang kelima PPMN, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan membacakan latar belakang. Latar belakang ialah perkembangan teknologi informasi mendorong JNT Express meningkatkan efisiensi logistik melalui sistem seperti WMS, pusat sortir otomatis, dan teknologi berbasis cloud serta AI. Pengembangan sistem dilakukan dengan pendekatan SDLC untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan bisnis. Flowchart dan BPN digunakan sebagai alat bantu visual, sementara inovasi seperti blockchain dan otomatisasi terus dikembangkan demi meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah alasan memilih dan analisis kebutuhan bisnis. JNT Express dipilih untuk pengembangan sistem WMS karena skala operasionalnya yang besar dan kebutuhan akan efisiensi di tengah meningkatnya volume pengiriman. Sistem WMS terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan akurasi stok, mempercepat distribusi, meminimalkan kesalahan, dan mendukung pengambilan keputusan strategis melalui data real-time. Oke, next akan dijelaskan kepada Brigita, dipersilahkan. Metode SDLC yang kami pilih yaitu Agile Interactive SDLC. Kelompok kami memilih metode tersebut karena metode tersebut merupakan metode SDLC yang paling cocok diterapkan untuk sistem penerimaan barang di JNT Express karena sifatnya yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan operasional. Pendekatan ini juga mendukung pengembangan fitur modern seperti integrasi sistem pelacakan atau otomatisasi proses penerimaan barang. Selanjutnya, baik, berikut ada penjelasan mengenai SDLC untuk sistem JNT Receiving. Yang pertama, recruitment, yaitu analisis kebutuhan. Tahap ini menjadi kegiatan utama dalam pengembangan sistem. Tim developer bersama dengan staf gudang JNT akan melakukan identifikasi mendalam tentang kebutuhan operasional. Mereka akan menganalisis proses penerimaan barang yang ada, mulai dari cara staf melakukan scanning barcode, validasi resi, hingga pelaporan barang rusak. Contoh konkretnya adalah membuat daftar fitur wajib seperti kemampuan scan barcode JNT yang cepat, sistem validasi otomatis yang terintegrasi dengan database pusat, serta modul pelaporan kerusakan barang dengan foto. Hasil akhir tahap ini berupa dokumen spesifikasi teknis yang jelas dan user story. Selanjutnya ada desain atau perancangan sistem. Pada fase ini, tim akan mencatat kebutuhan menjadi desain yang teknis. Untuk pengguna antarmuka, maka tampilan akan dirancang yang ergonomis khusus untuk lingkungan gudang dengan tombol-tombol besar dan warna-warna kontras untuk memudahkan operasional. Di tahap ini juga akan menghasilkan berbagai dokumen desain seperti wireframe antarmuka pengguna, diagram alur kerja sistem mulai dari scanning hingga generate laporan, seperti teknis API. Contoh outputnya adalah desain halaman utama yang menampilkan kamera view untuk scanning dengan tombol darurat untuk input manual. Selanjutnya, development atau pengembangan. Tahap implementasi di mana tim programmer mulai membuat sistem berdasarkan desain. Untuk front-end,
akan dikembangkan aplikasi mobile menggunakan framework seperti React Native untuk mendukung cross-platform. Bagian back-end akan fokus pada pembuatan API untuk integrasi data, termasuk modul validasi resi dan sistem notifikasi real-time ke admin data ketika barang ditemukan rusak. Contoh konkret hasil development ini adalah modul scanning yang mampu membaca berbagai format barcode JNT dan langsung memverifikasi resi melalui koneksi ke server pusat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai SDLC untuk sistem JNT receiving. Selanjutnya itu ada testing, yaitu pengujian. Pengujian sistem dilakukan secara menyeluruh, mulai dari unit tes untuk memastikan setiap komponen berfungsi, hingga user accepted test (UAT) oleh staf gudang sebagai end user. UAT mencakup simulasi kondisi nyata seperti scanning dalam pencahayaan berbeda dan pelaporan barang rusak. Pada UAT, staf akan menguji sistem dalam kondisi real, seperti mencoba scanning di berbagai kondisi pencahayaan atau menguji filter pelaporan barang yang rusak. Selanjutnya ada deployment atau peluncuran. Tahap akhir implementasi sistem dilakukan secara bertahap, dimulai dari gudang percontohan dengan fitur dasar seperti scanning dan validasi resi. Tim IT memantau performa dan kesiapan pengguna, serta mengumpulkan feedback untuk menyempurnakan sebelum peluncuran penuh ke seluruh gudang JNT. Contoh implementasinya itu adalah rollout. Versi pertama yang hanya berisi fitur scanning dan validasi resi di gudang pusat Jakarta sambil terus mengumpulkan feedback untuk menyempurnakan sebelum diluncurnya ke seluruh jaringan gudang JNT. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus interaktif. Siklus interaktif memastikan sistem terus berkembang dengan mengandalkan feedback menggunakan pengguna setelah deploy. Masukan seperti kebutuhan fitur mendeteksi kerusakan barcode otomatis akan menjadi prioritas pada pengembangan berikutnya agar sistem tetap relevan dengan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya adalah mengapa metode SDLC Agile dipilih. Metode SDLC Agile dipilih karena iteratif dan fleksibel, memungkinkan penyesuaian berkelanjutan terhadap proses operasional yang berubah. Pendekatan ini juga kolaboratif, melibatkan staf gudang secara aktif, serta mampu merespons feedback dengan cepat, sesuai dengan kebutuhan dunia logistik yang dinamis. Proses pengembangan dibagi dalam 2 sprint berdurasi 2-3 minggu. Pada sprint pertama, dikembangkan fitur scanning cepat dan dideploy di gudang A. Namun muncul masukan bahwa scanner error saat barcode rusak. Sprint kedua menanggapi feedback tersebut dengan menambahkan fitur input manual. Lalu sistem diperbarui di gudang A dan diluncurkan juga di gudang B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait aktivitas utama di flowchart ini. Seperti yang dilihat di sini itu, flowchart ini prosesnya itu dimulai dengan kedatangan paket di gudang, yang kemudian dipindahkan ke tahap barcode scan proses untuk identifikasi dan pencatatan informasi paket. Setelah itu, sistem melakukan validasi paket untuk memverifikasi keabsahan dan kelengkapan data. Jika paket valid, lanjut ke pengelompokan berdasarkan tujuan. Jika tidak valid, paket dipisahkan dan menjalani verifikasi manual. Jika masalah terselesaikan, paket kembali ke alur normal. Jika tidak, masuk ke laporan ketidaksesuaian dan investigasi lanjutan. Setelah pengelompokan, paket dipindahkan ke area sorting dan dilakukan scan konfirmasi penerimaan. Status paket diperbarui di sistem WMS, lalu laporan penerima dibuat.
dan data yang terkumpul dianalisis untuk evaluasi performa dan perbaikan proses. Proses berakhir setelah seluruh rangkaian selesai. Bisa dilihat di sini dimulai dari not mulai, terus kedatangan paket, lanjut dengan proses scan barcode, terus ada validasi paket. Jika paket tidak valid, maka akan diisolasi paket. Setelah itu akan verifikasi manual. Nah, jika valid, di sini ada pengkelompokan berdasarkan tujuan, terus langsung ke pemindahan ke area sorting, scan konfirmasi penerimaan, update status di sistem WMS, pembuatan laporan receiving, analisis data receiving, evaluasi performa, dan selesai. Nah, jika di sini tidak valid informasinya, akan menuju ke masalah terselesaikan apa tidak setelah verifikasi manual ini. Nah, jika iya, akan berlanjut proses yang tadi, dan jika tidak, akan dibuat laporan ketidaksesuaian dan investigasi lanjutan. Oke, selanjutnya ada model BPMN atau Business Process Model Annotation. Nah, sebelumnya oleh rekan saya sudah dijelaskan mengenai flowchart dari proses receiving, sekarang mengenai model BPMN-nya. Ini ada pool. Yang pertama ada application dan yang keduanya ada proses receiving-nya. Ini dimulai dari proses penerimaan barang, dimulai ketika barang tiba di lokasi penerimaan. Petugas menerima barang dan mencatat kedatangannya dalam sistem WMS untuk memastikan kesesuaian data. Selanjutnya, petugas memeriksa kondisi barang. Jika barang dalam kondisi baik, dilakukan pemindaian barcode untuk pencatatan yang akurat dalam sistem. Jika barang rusak, diberikan penanganan khusus. Setelahnya, data barang diverifikasi melalui WMS. Jika valid, barang masuk ke tahap penyortiran awal atau berdasarkan tujuan pengiriman atau jenis barang. Nah, setelah disortir, barang disimpan sementara di gudang dan dicatat dalam sistem WMS. Proses penerimaan selesai setelah barang disimpan dan dibuatkan catatan pelaporan penerimaan dan diteruskan ke proses logistik selanjutnya. Oke, baik. Setelah dijelaskan dari awal sampai akhir, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan sistem penerimaan barang JNT Express dengan metode Agile, Iteratif, SDLC efektif mengatasi tantangan operasional. Pendekatan ini fleksibel dan terus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang dinamis. Melibatkan kolaborasi aktif dengan staf gudang untuk memastikan fitur sesuai kebutuhan. Proses iteratif memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan feedback pengguna. Sistem ini meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manual, dan mempercepat proses penerimaan barang. Dengan potensi pengembangan lebih lanjut seperti integrasi AI untuk deteksi kerusakan barang otomatis. Next. Untuk saran, dapat memastikan keberhasilan implementasi WMS di JNT Express. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi integrasi sistem administratif dengan otomatisasi input data dan laporan real-time untuk mempermudah pelacakan operasional, penyempurnaan subproses pengembalian barang dengan notifikasi otomatis dan revisi dokumen untuk mengurangi kesalahan, pelatihan intensif bagi karyawan agar dapat mengoperasikan sistem dengan optimal, evaluasi berkala dengan umpan balik pengguna untuk menjaga relevansi sistem, serta mempertimbangkan teknologi pendukung seperti RFID atau AI untuk meningkatkan kecepatan verifikasi barang dan efisiensi ruang penyimpanan. Next. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kurang dalam pengerjaan tugas ini, kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.